Di sebelah kanan Masjid Taqwa di Jorong Sitingkai. Ada juga warung. Di sebelah kanan Poskesri Sitingkai, Nagari Kotorantang, tambang pasir yang di bawah kanan. Jadi aliran sungai ini arahnya dari Ngarai Siano. Nah ini di TRS. Wow, mantap. Jadi rekan-rekan Nusa Minang jangan khawatir lagi melintasi di jalur ini karena emang jalan sudah diaspal bagus. Hanya beberapa meter yang terlihat rusak di kawasan Jorong Sitingkai. Yes. Nah, ini udah agak sedikit ini. Terus hati-hati ya. Permisi kawan. Nah kita nanjak nih. Kita akan belok kiri rekan-rekan Nusa Minang. Dan kita akan mengarah ke Jorong Sitingkai. Yang mana Jorong Sitingkai adalah sebuah jorong yang terdapat di Nagari Kotorantang ini dengan jalan yang sedikit ekstrim ya. Ini jalan ke Sitingkai ini rekan-rekan. Jadi lurus tadi arah ke Lubuk Sekaping ada sekitaran 70 kilo. Dan arah ke belakang baru saja yang kita lewati arah dari Kota Bukit Tinggi. Dan kita akan mengarah ke Matur via Jorong Sitingkai, jorong tersembunyi di Nagari Kotorantang di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Nah ini penurunan yang sangat tajam. Yes. Nah itu rekan-rekan. Di bawah sana ada desa tersembunyi di Sumatera Barat ini, yakni Jorong Sitingkai. Di sini kita mesti hati-hati ya jika hujan. Biasanya truk banyak melewati jalur ini, truk pasir ya, karena di bawah sana ada tambang pasir. Jadi rekan-rekan dan Nusa Minang mesti waspada dan hati-hati mengarah ke Jorong Sitingkai ini, karena jalannya cukup lumayan ekstrim. Jalan sudah terlihat rusak parah, juga banyak berlubang dan penurunan yang sedikit terjal. Dan jalur ini juga dilewati truk pasir. Nah di bawah sana ada tambang pasir. Yes. Jadi Jorong Batang Palupuah sudah kita lewati dan kita akan masuk di Jorong Sitingkai di Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuah. Jadi jalur ini salah satu jalan alternatif mengarah ke Matur jika jalan arah dari Padang Luar ke Matur tidak bisa dilewati atau mungkin putus total ya. Jadi jalan satu-satunya alternatif ke Matur atau ke Maninjau bisa via Sitingkai ini, Jorong Sitingkai, yang berkemungkinan sebagian besar banyak tidak diketahui masyarakatnya. Nah di sini jalan udah mulai agak datar ya, cuman jalan masih terlihat ada yang rusak dan berlubang. Jadi rekan-rekan dan Nusa Minang bisa lihat suasana Jorong Sitingkai ini, bagian sisi kiri dan kanan, belakang dan arah ke depan. Karena kita merekam perjalanan ini ada 5 kamera. Hai bro, numpang lewat bro. Kecamatan Palupuah ini di sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Pasaman ya, yang busnya lurus arah ke depan tadi di jalan lintas tadi. Dan sebelah tunggu bentar, ini jalan agak sedikit licin rekan-rekan. Dan di bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang, busnya arah ke belakang kita ya. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Palembayan, busnya arah ke depan kita atau arah ke Matur, Kecamatan Matur. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 50 Kota, busnya juga arah ke belakang kita atau ke arah Nagari Pagadi yang masih di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi Kecamatan Palupuah ini cukup lumayan luas rekan-rekan. Bus arah ke depan berbatasan dengan Kecamatan Matur atau Palembayan, dan bagian arah ke belakang mengarah ke Kabupaten 50 Kota, dan arah ke utara berbatasan dengan ke Kabupaten Pasaman. Selain Nagari Kotorantang ini, di Kecamatan Palupuah juga terdapat beberapa nagari lainnya, seperti Nagari Pasialawe yang busnya di lintas tengah juga, terus Nagari Pagadi yang mengarah ke Kabupaten 50 Kota. Ada beberapa jorong juga ya. Ini bekas longsor sebenarnya, ini agak sedikit licin jalan karena emang akhir-akhir ini Sumatera Barat diguyur hujan. Selain Pagadi juga terdapat Nagari Nantujuah ya, juga arah ke Kumpulan ya, arah ke utara, dan Nagari Kotonalimo yang posisinya tepat di perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman. Jadi ada 5 nagari yang terdapat di Kecamatan Palupuah ini, yakni Nagari Kotorantang yang sedang kita lewati, tepatnya di Jorong Sitingkai, terus Nagari Pasilawe, Nagari Pagadi, Nagari Nantujuh, dan Nagari Nanlimo. Nah, kita udah masuk di kawasan perkampungan atau desa tersembunyi di Nagari Kotorantang, tepatnya di Jorong Sitingkai. Di sini rumah-rumah warga hanya bisa kita hitung dengan jari ya, tidak seberapa di Jorong Sitingkai ini. Ini udah terlihat 1-2 rumah warga ya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, ini rumah-rumah warga di Jorong Sitingkai ya. Kita lanjut terus. Di sebelah kanan Masjid Taqwa di Jorong Sitingkai, ada juga warung. Di sebelah kanan Poskesri Sitingkai. Nah, hanya segini rumah-rumah warga yang terdapat di Jorong Sitingkai ini, di Nagari Kotorantang. Nah, ini truk pasirnya. Ada 2 ini tadi ya, truk pasir. Nah, di ke atas kiri ada juga rumah warga seperti nanjak. Nah, kita bisa hitung rumah-rumah warga di Jorong Sitingkai ini, jorong tersembunyi di Nagari Kotorantang, Kabupaten Agam, atau di Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi di sini truk pasir banyak ya, karena di sini ada tambang pasir yang alirannya dari Ngarai Siano. Ya, lanjut aja ke belakang, kita tunggu.
Ada si meong. Ngapain di bawah si meong? Nah, di bawah kanan ada juga rumah warga. Di sini jalan sedikit licin ya, berlubang karena baru siap hujan seperti ini. Ada genangan air. Ya, jalan ini tidak hingga sampai ke motor yang rusak seperti ini rekan-rekan. Di batas jembatan nanti kita akan menempuh jalan yang baru ya. Yang baru aspal, yang baru saja di aspal. Ya, hanya sekitaran 1 kilo ini emang jalan agak sedikit rusak ya. Nah, di depan ada truk pasir lagi, tambang pasir. Bro, numpang lewat bro. Nah, di depan ada sungai aliran Ngarai Sianok. Yang di sebelah kiri jalur ke sungai tambang pasir. Jadi truk tadi mengarah ke kiri itu. Tambang pasir yang di bawah kanan, dan di sebelah kanan juga tambang pasir. Jadi aliran sungai ini arahnya dari Ngarai Sianok, juga yang di sebelah kanan. Nah, dari sini kita udah masuk di jalan baru, jalan yang baru saja di aspal ya beberapa bulan yang lalu. Ya, di sini kita akan nanjak rekan-rekan, nanjak dan ada juga penurunan nanti ya. Yes. Di Kelok Patah Kuburan dulu. Nah, ini TRS. Wow, mantap. TRS. Wow, mantap kawan. Ini jalan baru di aspal ya. Paling hanya sekitaran sebulan yang lampau ya. Belum lama ya jalan ini di aspal. Jadi rekan-rekan Sanak Minang jangan khawatir lagi melintasi di jalur ini karena emang jalan sudah di aspal bagus. Hanya beberapa meter yang terlihat rusak di kawasan Jorong Stingkai. Nah, kita akan mengarah ke Kecamatan Matur atau Nagari Matur Mudia di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari sini ke Matur jalannya udah bagus, kita nggak khawatir lagi ya. Hanya saja dari lintas ke Jorong Stingkai tadi emang sedikit jalan ada penurunan rawan, juga banyak berlubang dan rusak juga genangan air. Dulu kita juga pernah ambil perjalanan dari Matur ke Stingkai ya. Rekan-rekan di Sanak Minang juga bisa lihat susunan perjalanan kita dari Matur ke Stingkai mengarah ke lintas. Ya, ini sebenarnya udah masuk kecamatan Matur ini rekan-rekan. Karena batasnya jembatan tadi kalau nggak salah ya, jembatan Ngarai Sianok tadi. Di depan juga ada jembatan lagi. Ada 2 sungai ya, yang akan kita lewati. Yang pertama yang tadi, yang kedua nanti ada 1 sungai lagi. Ini sebenarnya udah masuk ke Kecamatan Matur.
Tepatnya udah masuk di nagari Matuilia. Matuilia di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Nah, ini udah masuk ini Kecamatan Matur ya. Tepatnya di nagari Matuilia. Jadi Matuilia ini salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ada beberapa jorong juga yang akan kita lewati hingga ke Pasar Matur dari sini. Nah, ini kita ada penurunan hingga ke sungai dan nantinya kita akan nanjak lagi. Jadi ada beberapa jorong juga yang akan kita lewati di nagari Matuilia ini, seperti jorong Ayah Taganang, jorong Matua Katik. Juga terdapat jorong Ayah Sumpu, Batu Baselo, jorong Banda Kadang, dan masih banyak lagi jorong-jorong yang terdapat di nagari Matuilia ini. Juga Labuang Lurah Taganang, Bukit Sirih, Batu Baselo, jorong Ayah Sumpu, jorong Ayah Taganang, jorong Matur Katik, dan jorong Pasar Matur. Nah, di sini kita ada penurunan dan tanjakan karena kita akan melintas di jembatan yang alirnya juga arah dari Ngarai Siano. Yes. Nah, ini rekan-rekan mesti hati-hati ya di sini. Karena jalan agak sedikit sempit serta penurunan yang terjal dan disambut dengan jembatan. Selepas jembatan nanjak dan mengarah ke arah beberapa jorong lainnya yang terdapat di nagari Matuilia ini. Jadi sungai yang terdapat di sebelah kanan kita ini adalah sungai aliran dari Ngarai Siano, lembah Ngarai Siano. Nah, ini yang di sebelah kanan ada jembatan nanti. Nggak tahu jembatannya udah diperbaiki apa belum ya. Cuman kendalanya lewat sini hanya jembatan, terus jalan yang nggak sedikit rusak di jorong Setingkai. Kita mengarah ke Matur. Nah, ini jembatannya rekan-rekan, masih jembatan papan. Mesti hati-hati ya. Yes. Nah, ini udah agak sedikit ini. Terus hati-hati ya. Permisi kawan. Nah, kita nanjak ya, mengarah ke salah satu jorong lagi di nagari Matuilia. Jadi ada beberapa jorong yang terdapat di nagari Matuilia ini, seperti jorong Ayah Taganang, jorong Ayah Sumpu. Wow, ini cukup lumayan ya tanjakannya. Ada belokan juga. Juga terdapat jorong Matua Katik, jorong Batu Baselo, jorong Bukit Sirih, jorong Banda Kadang, jorong Labuang Lurah Taganang, serta jorong Pasar Matur di penghujung jalan ini. Nah,
Kita ini udah mulai jalannya bagus nih, nggak ada lagi nanjaknya, hanya sekedar aja lagi nih, tinggal ke pasar Matur nih rekan-rekan. Paling sekitaran 3 kilo kita udah sampai di Matur ya, di Jorong Pasar Matur kiri. Wow, mantap. Masuk lagi. Selain Nagari Matuili ini, di Kecamatan Matur juga terdapat beberapa nagari lainnya seperti Nagari Pantapauah, Nagari Lawang, juga terdapat Nagari Tigo Balai, Nagari Parit Panjang, Nagari Matumudia yang arah ke Embun Pagi, dan Nagari Matuilia yang sedang kita lewati. So, si nanjak dikit nih. Nah, di sebelah kanan ada Jorong. Kecamatan Palupuah ini di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Palupuah ya. Maksudnya arah ke belakang kita. Dan di sebelah selatan dengan Tilatang Kambang. Nah, ini ada Jorong juga ya, yang di sebelah kanan. Dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Palambayan yang khususnya arah ke kanan kita. Dan di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Nampek Koto. Di Kecamatan Matur ini di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nampek Koto, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Palembayan, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Palupuah, dan bagian barat dan bagian selatan dengan Tilatang Kambang. Lagi ya, jalur ini nggak jauh beda kilometernya dengan jalur akses Bukit Tinggi Matur via Kota Tua atau Balingka rekan-rekan, atau via Ngaresano. Hanya saja ada kendala jalan rusak di Jorong Setingkai dan jembatan yang agak sedikit rapuh di perbatasan Kecamatan Palupuah dengan Kecamatan Matu ini. Yuk, masuk terus.
Jadi rekan-rekan Dusun Anak Minang bisa lihat suasana perjalanan kita yang berawal dari Bukit Tinggi atau di penghujung jalan bypass mengarah ke lintas Bukit Tinggi Medan hingga ke Jorong Batang Palupuah di Nagari Kotorantang dan mengarah ke Jorong Stingkai yang masih di Nagari Kotorantang dan mengarah ke perbatasan Kecamatan Palupuah dengan Kecamatan Matur hingga mengarah ke lintas Bukit Tinggi Maninjau, tepatnya nanti akan berakhir di Pasar Matur, dan kita juga melintas di beberapa jorong di Kecamatan di Nagari Matuili ini hingga ke Pasar Matur atau penghujung jalan ini. Jadi jalur ini salah satu jalan alternatif jika jalan Bukit Tinggi Matur via Balingka tidak bisa dilewati atau mungkin ada kendala lain yang mungkin tidak bisa dilewati, rekan-rekan Dusun Anak Minang bisa mengarah ke jalur ini ya, yang masuknya dari Jorong Batang Palupuah di lintas Bukit Tinggi Medan atau di Kecamatan Palupuah di Jorong Batang Palupuah mengarah ke Jorong Stingkai, mengarah ke Kecamatan Matur dan melintas di beberapa jorong di Nagari Matuilia dan mengarah ke arah Pasar Matur. Nah, 1 kilo ke depan kita udah masuk di ini, di Pasar Matur ya. Ini masih di Jorong Ayata Ganang ya. Terus, nah ini udah masuk ini di menjelang jalan lintas Bukit Tinggi Maninjau, tepatnya di sekitaran Pasar Matur atau di depan kantor camat lapangan ini Matur. Masuk. Ini Jorong Labuang Tagadang, Jorong Labuang menjelang Pasar Matur. Nah, di depan di sebelah kiri juga mengarah ke salah satu jorong. Nah, di depan udah terlihat Pasar Matur ya, atau penghujung jalan arah dari Stingkai. Nah, belok kiri arah ke Bukit Tinggi via Kota Tua atau Balingka atau Ngaresano, dan kita udah masuk di jorong Pasar Matur. Pasar Matur di sebelah kiri biasanya, dan di depan sebelah kiri ada kantor camat dan lapangan. Jadi itulah rekan-rekan Dusun Anak Minang, suasana perjalanan kita dari Kota Bukit Tinggi ke Matur
via Batang Palupuah, via Stingkai, dan melintas di beberapa jorong di Nagari Matoilia hingga ke sekitaran kawasan kantor camat, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.